Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tentang kode. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang RPC di Golang. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu tentang protofile. Nah, jadi di video ini kita akan melanjutkan membuat service RPC di service product service yang ini. Oke, namun di sini saya tidak akan melanjutkan di folder GoProto. Saya akan membuat satu folder proyek baru. Ini saya klik di file, add folder to workspace. Nah, di sini saya buat satu folder Go gRPC seperti ini. Ini saya create, saya open di Visual Studio Code. Oke. Di dalam folder Go gRPC saya akan buat beberapa folder. Yang pertama di sini ada folder Protos. Jadi folder ini akan saya gunakan untuk menyimpan file-file Proto. Saya enter, saya tambah lagi di Go gRPC ini folder CMD. Jadi nanti kita akan bekerja di dalam folder CMD yang ini. Oke. Di sini yang pertama kita akan copy dulu isi dari file product.proto yang ini. Ini saya copy dulu semua. Kemudian di folder protos ini saya buat file baru product.proto. Saya paste di sini. Satu lagi pagination.proto. Ini juga saya copy semua. Saya paste di ini, saya buat file baru pagination.proto seperti ini. Ini saya paste di sini. Ini saya close dulu semua biar nggak semak. Oke, sekarang saya buka file product.proto. Nah, di bagian paket saya akan mengubah menjadi Go gRPC. Kemudian di Go paket ini saya buat Go jRPC seperti ini, pb slice product. Jadi nanti ketika kita compile, file pb ini akan berada di dalam folder pb/product seperti itu. Kemudian untuk pagination juga saya ubah. Ini saya buka file pagination. Di sini juga saya ubah menjadi Go gRPC. Kemudian Go paketnya juga saya ubah Go gRPC. Nah, Go gRPC ini sesuai dengan nama proyek kita. Nanti saya akan menjalankan command go mode init Go gRPC. Jadi Go gRPC pb/pagination. Ini juga seperti produk tadi, ketika kita compile nanti file pagination ini akan berada di dalam folder pagination. Saya simpan. Ini saya jalankan terlebih dahulu go mode init. Ini saya masuk dulu ke direktori Go gRPC. cd go gRPC. Oke, ini saya jalankan go mode init Go gRPC seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya buka kembali file product.proto. Nah, di bagian service product service ini kita akan menambahkan RPC service yang lainnya. Oke, yang pertama ada get product. Ini yang kedua saya buat lagi RPC get product. Jadi yang ini untuk menampilkan semua produk atau banyak produk, dan ini untuk mengambil detail produk berdasarkan ID. Nah, untuk get product ini membutuhkan satu parameter ID product. Jadi di sini saya buat ID. Ini saya close dulu terminal. Di paling bawah saya akan buat dulu definisi message untuk ID. Jadi di sini saya buat message ID seperti ini. Nah, untuk ID ini cuma punya satu field ID. Oke, di sini saya buat tipenya UIN64, nama fieldnya ID, kemudian penanda uniknya saya buat 1 seperti ini. Buat teman-teman yang baru nonton, mungkin ada pertanyaan, ini kenapa 1, 2, 3, 4, 5? Saya sarankan untuk menonton video tentang pengenalan Proto yang sebelumnya. Oke, ini saya simpan, saya lanjut lagi. Get product ini mengembalikan satu kembalian produk. Jadi di sini saya buat produk seperti ini. Kemudian saya buat lagi RPC create product.
ini kita gunakan untuk menambah data produk. Parameternya menerima data produk. Ini return. Nah, jadi untuk create product ini saya akan mengembalikan respon ID atau ID produk yang baru ditambah. Jadi di sini ID seperti ini. Yang keempat ada service untuk mengupdate produk. Jadi RPC update produk. Produk seperti ini. Nah, untuk parameternya sama seperti create product, ini menerima parameter data produk. Kemudian returns. Di sini saya akan mengembalikan respon berupa status. Jadi saya buat status. Oke, saya scroll ke bawah, saya buat dulu message status. Di bawah sini mungkin message status. Untuk message status, fieldnya juga satu. Tipenya saya buat UN32. Nama fieldnya status. Sorry, S-nya kecil. Seperti ini. Oke, jadi nanti ketika proses update berhasil, saya akan mengembalikan statusnya bernilai 1. Jadi 1 artinya sukses, kalau 0 artinya gagal, seperti itu. Yang kelima, saya juga akan buat RPC untuk menghapus data produk. Jadi ini delete product. Untuk parameternya ini cuma menerima ID produk yang akan dihapus. Jadi di sini saya buat ID seperti ini. Kemudian untuk responnya saya kembalikan status juga seperti update status. Jadi di sini saya tambahkan status. Oke, untuk file protonya sudah selesai kita kerjakan. Nah, sekarang kita akan mengcompile file proto ini menggunakan command protoc. Jadi saya buka dulu terminal new terminal di directory go grpc. Ini saya remove aja dari Visual Studio Code yang Go Proto ini. Saya remove. Oke, seperti ini. Nah, untuk mengcompile-nya seperti video sebelumnya, kita menggunakan command protoc. Jadi di sini saya ketikkan protoc. Yang pertama kita parameter path atau directory di mana file proto ini berada. Jadi proto path sama dengan protos. Ini adalah nama folder tempat kita menyimpan file proto produk yang ini dan pagination. Jadi di sini bisa teman-teman lihat namanya protos. Oke. Kemudian saya buat protos /bintang.proto. Artinya ini akan mengcompile semua file yang ada di folder protos yang berekstensi .proto seperti ini. Oke. Nah, kemudian parameter selanjutnya ini goauth. Nah, ini maksudnya directory di mana file hasil compile ini disimpan. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan gopath seperti ini. Kemudian di folder source. Nah, nanti ini akan mengikuti gopath folder source, kemudian grpc yang ini, go grpc pb product. Oke. Nah, bedanya kalau yang grpc ini kita juga harus menggunakan parameter go grpc auth seperti ini. Ini juga sama, go path source. Oke, ini saya enter. Ini saya harus jalankan dulu source path profile. Oke, saya jalankan ulang. Oke, di sini bisa teman-teman lihat sudah ada satu folder dengan nama pb. Ini PB maksudnya protocol buffer, cuman saya singkat jadi PB. Nah, di dalam PB ini ada file pagination. Nah, ini ada kesalahan, seharusnya ada file produk juga. Ada dua file, seharusnya ada file produk sama pagination. Ini saya cek dulu. Produk, go grpc, pb. Oh iya, sorry, ini kita salah ya. Ini seharusnya dash, bukan underscore. Karena nama proyek kita ini go dash grpc, bukan underscore. Jadi saya simpan. Saya jalankan ulang. Nah, di sini sekarang sudah ada dua file, pagination.pb, sama satu lagi produk. Nah, bedanya di produk ini ada dua file ya. Ada product.pb sama produk
gRPC, karena di file product.proto tadi kita mendefinisikan service gRPC-nya, RPC-nya. Oke, makanya di sini ada dua file. Oke, nah untuk import ini sebenarnya udah betul, cuman saya nggak tahu kenapa Visual Studio Code ini bilangnya error. Seharusnya ini udah betul, karena kita compile pun ini sudah berhasil ya. Oke, ini saya abaikan aja. Ini saya close dulu semua. Nah, sekarang ini ada beberapa error karena paket ini belum kita install. Jadi untuk menginstalnya kita cukup jalankan go mod tidy. Nah, ini akan menginstal semua paket-paket yang dibutuhkan oleh si gRPC yang ini. Nah, sekarang errornya sudah hilang. Ini saya close lagi ya. Oke, untuk file protonya sudah. Sekarang saya akan buat satu file main di folder cmd ini. Saya buat main.go seperti ini. Ini paketnya main, saya buat func main. Oops. Di dalam folder cmd saya juga akan buat folder service dan config. Ini saya buat folder config. Satu lagi service. Config ini mungkin saya akan gunakan untuk menyimpan file koneksi ke database. Jadi di sini saya buat satu file database.go paket config. Nah, sementara saya biarkan aja kosong seperti ini. Kemudian di folder service saya buat satu file product. Nah, jadi nanti untuk gRPC servernya akan kita kerjakan di file product.go yang akan saya buat ini. Oke, ini paketnya service. Oke, seperti ini. Sekarang saya buka lagi file main.go. Oke, di func main ini kita akan buat terlebih dahulu gRPC servernya. Jadi kita akan menggunakan paket net. Di sini saya buat variable net listen. Ini terserah sih mau dibuat apa. Kemudian error seperti ini. Saya panggil paket net, kemudian listen seperti ini. Nah, untuk networknya kita gunakan TCP, kemudian port yang akan kita gunakan untuk menjalankan server gRPC. Oke, mungkin di atas ini saya buat satu konstan, const port. Saya akan gunakan port 50051 seperti ini. Nah, kemudian saya masukkan portnya di sini. Oke. Ini saya cek jika errornya tidak nil atau ada error. Saya log fatal. Saya buat pesannya violate to listen. Oke. Jadi yang baris pertama ini yang kita lakukan adalah mengopen atau membuka koneksi atau menglisten koneksi yang ada di port 50051. Oke, nah di sini saya buat gRPC server. Kemudian saya panggil paket gRPC. gRPC ini dari mana paket gRPC? Tadi pas kita jalankan perintah go mod id, bisa teman-teman lihat di sini sudah terinstall semua. Yang ini ya, jadi sudah terinstall paket gRPC-nya. Jadi kita tinggal panggil saja seperti ini. gRPC, kita buat dulu servernya jadi new server seperti ini. Oke, di sini saya cek lagi if error gRPC server, kita mulai serve seperti ini. Kemudian saya masukkan variable net listen yang ini. Nah, jadi gRPC-nya akan jalan di port 50051. Oke, kita cek jika tidak nil, maka saya log lagi violate to serve. Oke, seperti ini. Mungkin di atas ini saya log juga. Log printf server start on. Oke, di sini saya log server start at portnya. Mungkin kayak gini aja, net listen address. Oke,
Ini kita tes dulu. Saya clear dulu terminal. Kita jalankan dengan perintah go run. Ini saya arahkan dulu ke folder cmd karena file mainnya atau file entry point-nya ada di folder cmd. Jadi go run cmd kemudian main.go. Oke, jadi sekarang server gRPC-nya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan mengerjakan file produk yang ini. Oke, ini paketnya services. Kemudian di bawah ini saya buat satu struct product service. Di type product service seperti ini. Nah, ini di atasnya saya import dulu file pb, file product pb yang ada di folder pb product. Jadi saya akan mengimport file yang ini, product.pb yang ini. Oke, di sini saya buat import ini saya beri nama product pb seperti ini, go grpc /pb/product. Oke. Nah, di dalam struct product service ini saya akan memanggil product pb, kemudian unimplement ini seperti ini. Jadi sekarang kita memanggil apa ini namanya struct unimplement product service server. Oke, jadi nanti kita akan mengimplementasikan semua RPC method yang ada di file product seperti ini. Jadi nanti kita akan buat struct method get product, create product, dan yang lainnya. Ini saya close lagi. Saya buka lagi file main.go. Jadi di sini kita akan register file product ini ke gRPC-nya. Oke, jadi sama di sini saya import dulu product pb, atau saya copy aja. Ini saya copy, saya paste di sini. Nah, di sini kita akan meregister product service. Jadi saya buat satu variabel product service service. Dia ada di folder service. Kemudian product service seperti ini. Ini betul enggak nih? Go gRPC, oke, udah betul. Ini product service. Kemudian kita panggil product pb yang ini. Product pb register product service server seperti ini. Nah, parameter yang pertama kita masukkan gRPC servernya, gRPC server seperti ini. Yang kedua kita masukkan pointer dari product service seperti ini. Oke, ini salah ya, bukan kurung biasa seperti ini. Kita gunakan kurung kerawal karena ini adalah struct. Oke, kita simpan. Ini saya buka lagi di file product.go. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan atau mengimplement method get product yang ini ya. Jadi kita akan mengimplementasikan RPC get products yang ini untuk menampilkan semua data product. Jadi saya buka lagi product.go. Nah, di bawah ini saya akan membuat satu struct method get products. Product service yang pertama get product. Nah, untuk get products ini kita harus mengimplementasikan product service server yang ini. Jadi bisa kita lihat di file product, di folder product ini, kemudian product gRPC. Kita cari yang product service server. Ini saya cari aja. Product service server. Nah, kita akan mengimplementasikan get products yang ini. Jadi yang pertama ada parameter konteks. Jadi ini wajib ya. Kemudian empty. Ini sesuai dengan file proto yang kita buat di sini. Jadi walaupun dia kosong, tetap harus kita panggil. Oke, saya buka lagi file product. Oke, di sini yang pertama kita panggil dulu paket konteks seperti ini. Kemudian yang kedua product pb empty. Oke, kemudian returnnya di sini bisa kita lihat lagi returnnya ada products dan error. Jadi kita harus mengimplementasikannya.
Di sini saya buat produk PB, produk seperti ini, kemudian error. Nah, di sini saya akan membuat beberapa data products, mungkin masih data statis. Nanti kita akan coba membuat database-nya. Saya buat di sini satu folder products seperti ini. Nah, ini tipenya produk, PB product seperti ini. Nah, untuk products ini ada dua field di dalamnya. Yang pertama ada pagination. Jadi ini saya gunakan pagination seperti ini. Saya import dulu file pagination-nya yang ada di folder PB pagination yang ini. Jadi di sini saya buat lagi. Mungkin ini saya beri nama pegging PB seperti ini. grpc pb pagination. Oke, nah di sini saya panggil pegging PB pagination seperti ini. Jadi yang pertama ada field total, mungkin saya buat aja ngasal 10 seperti ini. Kemudian ada per page, saya buat aja 5 misalnya. Current page 1, last page 2 seperti ini. Oke, yang field kedua ada data. Nah, data ini tipenya, ini kalau saya arahkan mouse ke sini, kursornya ke sini, bisa teman-teman lihat, ini tipenya adalah slice dari produk. Nah, jadi di sini saya buat slice pointer produk PB produk seperti ini. Oke, di sini saya akan mengisi beberapa data untuk kita tes. ID 1 seperti ini. Kemudian ada field name, ini nama produknya, misal Metallica T-shirt. Oke, selanjutnya ada price, ini saya buat ngasal aja, stock misalnya 10. Nah, yang field terakhir ada kategori. Jadi kalau kita buka lagi file product.proto, kita cari message product, di sini ada field ID, name, price, stock. Dan yang terakhir itu kategori. Jadi di sini saya panggil kategori seperti ini. Kemudian untuk kategori ini ada di file produk PB. Jadi produk PB seperti ini. Field pertama ada ID. Ini saya buat aja 1. Nama kategorinya saya buat shirt. Oke. Ini jangan lupa ya koma. Oke, ini sudah betul. Ini apa yang salah nih, error. Ini saya buat satu lagi datanya. Misal ini saya buat apa ya, black t-shirt seperti ini. Untuk harganya mungkin berapa ini? 100.000. Oke. Koma. Ini koma. Ini koma. Nah, sekarang kita akan nge-return data produksi yang ini. Jadi paling bawah ini, saya gunakan keyword return products. Kemudian untuk errornya saya buat nil. Oke, sekarang kita akan ngetes get products yang ini. Nah, untuk ngetesnya kayak mana? Di sini saya akan menggunakan Postman untuk ngetes gRPC-nya. Jadi saya buka dulu Postman. Kemudian di bagian APIs yang ini, saya buat satu API baru. Kemudian di bagian definition ini, saya akan mengimport definition. Import definition. Saya pilih filenya. Yang ini tadi ya, go-grpc. Ini saya buka foldernya, kemudian di folder protos. Nah, definition maksudnya adalah file proto yang kita buat ini. Jadi ini saya import dua-duanya. Import. Oke, ini untuk file protonya sudah kita import. Sekarang saya coba tambah request-nya. Di sini saya klik request tadi. Kemudian, sorry, ini saya close dulu, bukan langsung dari sini ya. Kita klik new. Kemudian cari gRPC. gRPC request yang ini. Nah, ini tadi kita gunakan localhost 5 di port 50051. Ini diketik aja kalau belum ada, kemudian kita pilih metodenya.
Nah, ini kita disuruh milih protobuf-nya yang mana. Tadi kan kita sudah buat nih API, new API namanya. Maka di sini muncul new API, tinggal kita klik aja. Oke, nah di sini sudah muncul metode-metode yang bisa kita gunakan. Jadi yang barusan kita implementasikan baru yang ini ya, get products. Jadi saya akan coba yang get products yang ini. Saya invoke, kita klik. Oke, service unavailable. Jadi ini belum kita jalankan. Saya buka dulu terminal. Saya jalankan lagi, go run cmd main.go. Oke, sudah jalan. Saya buka lagi Postman. Saya klik ulang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, kita sudah berhasil mendapatkan respon yang seperti ini ya. Nah, cuman ini masih di hardcode atau datanya masih statis. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan atau menyelesaikan fungsi atau method get products yang ini. Oke, mungkin saya akan buat dulu satu database. Ini saya buka. Di sini saya menggunakan MySQL dan saya gunakan SQL Yoke. Oke, di sini saya buat satu database baru. Misal namanya GoGRPC. Oke, di sini saya buat dua tabel, create table. Saya buat tabelnya yang pertama itu ada kategoris. Untuk kolom pertama ada ID, kolom kedua name. Ini tipenya saya buat integer saja, panjangnya 15, primary key, not null, unsigned, auto increment. Ini saya buat aja varchar, length-nya saya buat 300. Saya simpan. Ini saya buat satu lagi tabelnya. Ini saya buat satu tabel lagi dengan nama products. Ini saya close dulu, saya buat lagi create table products. Kolom yang pertama ID product. Ini tipe datanya saya buat integer, panjangnya 15, primary key, not null, unsigned, auto increment. Yang kedua ada kategori ID. Untuk data tipenya saya buat integer juga. Ini saya buat unsigned. Kemudian ada nama produk, name. Tipe datanya saya buat varchar, panjangnya 300. Kemudian price, ini saya buat desimal 10.2 seperti ini. Kemudian ada stock. Untuk stock saya buat small in aja, ini 3. Habis itu apalagi ya, ini saya buka dulu Visual Studio Code, name, price, stock. Oke, udah semua. Ini saya simpan dulu. No. Oke, ini untuk tabelnya sudah selesai saya buat. Di sini ada tabel kategori. Untuk fieldnya cuma ada dua, ada ID sama name, nama dari si kategori. Terus ada satu lagi products. Di sini ada 5 ya, 5 field. Ada ID products, ini auto increment. Kemudian kategori ID, ini untuk menyimpan ID dari si kategori. Kemudian nama produk, price, dan stock. Nah, di sini saya akan menambah satu data kategori. Saya buat aja shirt seperti ini. Kemudian di tabel produk saya tambah beberapa produk. Ini kategorinya 1 shirt. Yang pertama nama produknya Metallica t-shirt seperti ini. Price-nya misal saya buat 100.000, stoknya 10. Ini saya tambah lagi black t-shirt. Price-nya juga saya buat 100.000, stoknya mungkin 15. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah ada beberapa data untuk kita uji coba. Oke, sekarang saya buka lagi Visual Studio Code. Saya akan buat terlebih dahulu koneksi ke database. Ini saya stop dulu. Sebelum saya buat koneksi, saya akan menginstal GOM. Ini saya clear, jadi go get. Oke, saya lupa GOM. Oke, ini ya, go get gom.io. Bisa hapus dulu. Saya juga akan menginstal driver MySQL-nya. Jadi gom.io. Seperti ini, driver MySQL. Saya enter. Ini saya tunggu dulu. Oke, untuk proses install GOM-nya sudah selesai.
Sekarang di file config tadi, di folder config, file database. Nah, di sini kita akan membuat koneksi ke database. Oke, jadi di sini saya buat satu fungsi namanya connect database seperti ini. Kemudian nge-return koneksi GOM-nya, jadi dengan tipe GOM DB seperti ini. Oke, di sini saya buat dua variabel DB error seperti ini. Saya panggil GOM open, kemudian MySQL open. Nah, yang pertama kita masukkan username dari database. Jadi saya menggunakan user root, kemudian _2, masukkan passwordnya. Saya juga menggunakan password root, entah, saya coba aja, @tcp seperti ini, kemudian buka kurung, hostnya localhost, _2, portnya. Saya menggunakan port 3307 berapa ini? 3307 entah. 3307. Kemudian di sini slice nama database-nya. Jadi go grpc. Nah, di sini saya cek dulu if error tidak sama dengan nil. Berarti gagal koneksi ke database. Ini saya log database connection file. Oke, jika sukses saya akan mengembalikan koneksinya. Jadi di sini saya buat return db. Oke. Ini mungkin sudah. Sekarang saya buka lagi file main.go. Oke, di sini mungkin saya panggil config ke database-nya. Di sini saya buat aja db config connect database seperti ini. Nah, sekarang folder db ini saya akan lempar atau masukkan ke struct product service. Jadi di product service saya akan buat satu field db. Jadi saya buka dulu file product.go. Nah, di sini saya buat satu field db, tipenya GOM db seperti ini. Oke, sekarang di main.go di bagian sininya saya panggil db sama dengan db. Oke, untuk koneksinya mungkin sudah, atau saya tes aja dulu. Go run main cmd main.go. Ini kita lihat apakah koneksi ke database-nya sukses. Oke, tidak ada error, artinya koneksi ke database sudah sukses kita buat. Ini saya buka lagi product service di file product.go. Nah, yang bagian ini saya akan hapus semua. Oke, di sini saya buat satu variabel product, tipenya slice product pb product seperti ini. Nah, ini variabel ini akan saya gunakan untuk menampung data-data produk yang ada di database. Oke. Nah, di bawah sini saya akan melakukan query untuk mengambil datanya. Jadi saya buat satu variabel rows untuk menampung data, kemudian error untuk menampung jika ada error query. Jadi pdb table. Oke, kita ambil dari tabel products. Ini saya buat alias saja, sp. Kemudian saya join ke tabel kategori, saya gunakan left join saja. Kategoris. Ini saya buat aliasnya c on c id sama dengan p id kategori. Tadi id kategori atau kategori id. Oke, di sini saya buat kategori id. Di sini kategori id. Kemudian saya ambil fieldnya, kita gunakan fungsi select seperti ini. Saya ambil id produk, kemudian apa tadi namanya, nama produk, jadi p.name seperti ini, p.price, kemudian stoknya. Nah, di sini saya juga akan mengambil kategori id dan juga kategori nama kategorinya. Di CID ini karena bentrok ada dua, ini ada ID, di sini juga ID, saya buat alias saja s kategori ID. Yang kedua saya ambil juga nama kategorinya. Ini juga bentrok, nama produk juga name. Jadi di sini saya buat alias s kategori name. Oke.
mungkin teman-teman ada yang bingung, ini nggak ada hubungannya dengan Golang. Ini cuman aliasnya dari SQL ya, struktur query language. Jadi ini adalah alias dari tabel products yang P ini, kemudian yang C ini adalah alias dari tabel kategoris, seperti itu. Oke, kemudian saya panggil fungsi rows seperti ini. Nah, di bawahnya saya cek dulu if error tidak sama dengan nil, maka di sini saya akan return nil. Kemudian saya gunakan paket status gRPC-nya. Jadi gRPC ini kita bisa mengembalikan status code juga. Sama kayak REST API, kita bisa mengembalikan HTTP status code kayak 200, 400 seperti itu. Nah, bedanya di Golang untuk status code-nya tidak sebanyak kayak HTTP 1. Jadi di Golang itu untuk status code-nya cuman beberapa aja seperti itu. Jadi di sini status error. Ini saya lihat dulu RPC status. Oke, jadi bukan yang ini ya. Untuk status ini ada di paket gRPC status seperti ini. Oke, ini saya coba lagi. Nah, ini udah muncul error seperti ini. Kemudian kita masukkan kodenya. Nah, untuk kodenya kita bisa menggunakan paket code seperti ini. Nanti di sini ada beberapa pilihan seperti ini. Nah, ada abort, already exist, cancel, data loss. Jadi cuma segini untuk statusnya. Di sini mungkin saya akan menggunakan internal. Jadi artinya ada kesalahan di sisi internal servernya. Kemudian pesannya saya ambil dari variable errors yang ini. Nah, di bawahnya saya close dulu koneksi. Kita gunakan keyword diver, terus close seperti ini. Selanjutnya kita akan mengiterasi rows data yang ada di di variable rows yang ini. Jadi for rows .next seperti ini. Di sini saya buat satu variable product, tipenya product pb.product. Oke, jadi ini saya akan menampung data row produknya. Nanti produk ini akan saya append ke slice products yang luar yang ini. Mungkin saya juga perlu untuk kategori, karena di sini kita juga mengambil item atau field kategori. Jadi saya juga perlu kategori. Ini tipenya juga produk PB, kategori. Oke, di sini saya scan dulu row-nya. Mungkin saya cek aja if error rows scan seperti ini. Yang pertama kita ambil produk ID, kemudian produk name, product.name, selanjutnya ada product.price, ini price, kemudian ada stock, jadi product.stock. Selanjutnya ada kategori. Jadi di sini saya gunakan kategori.id dan kategori.name seperti ini. Nah, di sini dicek jika errornya tidak sama dengan nil, jika variable error tidak sama dengan nil, artinya ada yang salah. Oke, maka saya di sini saya log aja, log fatal, gagal mengambil row data seperti ini. Oke, jika sukses, kategori ini akan saya masukkan ke field kategori yang ada di struct produk yang ini. Jadi di sini saya panggil product.kategori sama dengan kita harus menggunakan pointernya, karena kalau kita lihat di sini dia harus dalam bentuk pointer. Jadi di sini saya gunakan ampersand seperti ini, kategori. Oke, yang terakhir kita append produk ini ke slice products S yang ini ya, yang paling luar. Jadi saya panggil products sama dengan append product. Oke, nah ini kita sudah berhasil, belum berhasil sih, baru sekedar selesai kita buat. Sekarang
di bawahnya kita akan mengembalikan produk yang kita ambil ini. Jadi mungkin saya buat aja satu variabel respon. Ini produk PB, products. Mungkin teman-teman kok bisa saya tahu seperti itu, apa yang harus saya kirim sebagai respon, terus kapan, terus kenapa harus menggunakan pointer. Nah, ini balik lagi kalau teman-teman lihat di produk gRPC yang ini, yang hasil file generate yang ini, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada interface-nya. Jadi yang ini yang harus kita implementasikan. Contohnya seperti ini, get products, dia membutuhkan contact, kemudian parameter yang kedua itu empty, dan yang responnya atau return dari function get products ini harus mengembalikan struct products dalam bentuk pointer. Yang kedua itu ada error. Makanya apa yang saya tulis di sini harus sesuai dengan yang ada di definisi yang ini. Jadi di sini saya buka lagi. Nah, untuk pagination-nya ini masih saya buat hardcore dulu, kita buat statis dulu. Pagination, add pagination, pointer pagination seperti ini. Totalnya saya buat lagi, misal 2, per page-nya 1, total itemnya 2 misalnya. Oops, ini bukan total ya, current page 1 misalnya. Kemudian last page saya buat 1 aja juga dulu. Oke, nah di sini untuk field kedua di struct products ini ada data. Oke, nah data ini harus bertipe slice dari struct product. Jadi di sini data, kemudian products. Makanya di atas ini products ini slice pointer dari product PB struct product. Oke, ini sudah selesai. Sekarang di bawahnya kita return respon nil. Oke, nah ini kok nggak menggunakan pointer seperti itu kan? Mungkin pertanyaannya. Ini nggak perlu lagi kita gunakan pointer karena memang variable respon ini adalah referen ke produk pb.products yang ini. Kecuali di sini saya tidak menggunakan ampersand seperti ini, maka di sini saya harus menggunakan ampersand seperti ini. Oke, jadi saya gunakan aja di sini semua. Oke, seperti ini. Ini sudah selesai, mungkin kita tes lagi. Saya stop dulu servernya. Saya jalankan ulang, go run main.go. Di folder cmd main.go. Oke, sudah jalan. Saya buka lagi Postman. Ini saya klik lagi invoke. Oke, nah sekarang data yang tampil di sini sudah diambil dari data-data yang ada di tabel database yang kita buat tadi. Oke, nah ini adalah maksud saya tadi. Jadi di gRPC juga ada status code-nya. Kalau 0 itu oke. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di internet banyak. Nanti sudah ada list tabelnya, statusnya apa, kodenya berapa, seperti itu. Ini saya buka lagi Visual Studio Code. Mungkin selanjutnya kita akan mengerjakan bagian pagination ini supaya dinamis. Sekarang kan kita hardcode. Saya tambah dulu fungsi pagination-nya. Mungkin di paling atas ini saya buat beberapa variabel. Oke, yang pertama mungkin saya buat variabel page. Ini akan saya gunakan sebagai penanda halaman sekarang seperti itu. Misal lagi berada di halaman 1, halaman 2. Nah, sementara ini saya hardcode dulu karena di sini kita belum mengirim parameter page. Jadi belum ada parameter sama sekali. Nanti kita akan mengubah file product.proto ini untuk mengirim parameter halaman. Jadi sementara ini saya buat dulu di hardcode saja. Saya buat var page, tipenya integer 64, kemudian value-nya saya buat 1. Kemudian var total ini untuk menampung total item products. Ini juga sama, tipenya saya buat integer 64. Kemudian var limit. Limit ini untuk jumlah item yang akan ditampilkan per halamannya. Jadi ini juga sama, saya buat aja integer 64.
Ini saya buat satu aja dulu karena data di database cuma 2. Kemudian var offset. Nah, ini batasnya. Jadi untuk offset juga sama, saya buat integer 64 seperti ini. Oke. Mungkin di sini saya buat aja satu variabel lagi, var pagination, tipenya paging pb pagination. Sorry, tadi namanya ini saya beri nama dulu paging pb seperti ini. Oke, gimana ya? Mungkin yang ini saya ubah dulu. Yang rows ini saya hilangkan. Kemudian yang ini saya buat jadi SQL seperti ini. Nah, di sini yang pertama saya akan mengambil dulu total rows yang ada di database. Jadi sql.count seperti ini. Kemudian saya masukkan pointer variable total. Jadi untuk nilai total jumlah item products akan saya simpan di variable total yang ini. Total seperti ini. Nah, di bawahnya saya cek dulu. Jika halamannya 1 atau halaman sekarang itu halaman 1, maka offsetnya saya buat 0. Oke. Else, maka offsetnya jika bukan halaman 1, offsetnya saya buat halaman dikurang 1 dikali dengan limit. Oke, seperti ini. Nah, kemudian item-item ini akan saya masukkan ke dalam field yang ada di struct pagination. Jadi pagination total sama dengan ini karena kita menggunakan uin, jadi tipe dari total ini uin 64, sedangkan di sini integer 64. Jadi saya harus convert dulu. Kita panggil aja uin 64 seperti ini. Kemudian masukkan variabel total. Ini saya copy aja dulu semua. Yang selanjutnya ada per page. Nah, untuk per page ini kita ambil dari limit, dari variabel limit yang ini. Ini per page-nya saya buat 1 tadi ya. Nah, untuk per page ini tipe datanya uin32, jadi kita harus membungkus lagi ke dalam uin32 seperti ini. Ini saya masukkan limit seperti ini. Selanjutnya ada current page. Ini halaman yang sedang aktif. Ini juga uin32. Ya, uin32. Nah, ini kita ambil dari page. Jadi halaman yang sedang aktif. Dan yang terakhir last page. Halaman terakhir. Nah, ini harus kita hitung. Yang pertama, ini cara ngitungnya. Kita gunakan math, paket math, kemudian shell. Nah. Oh iya, ini tipe last page ini uin32, makanya ini otomatis dibungkus ke dalam uin32 seperti ini. Nah, ini karena shell dia menerima parameter dalam bentuk float, maka variabel total ini harus kita ubah juga ke dalam bentuk float. Jadi saya panggil aja float 64 seperti ini, saya masukkan variabel total. Kemudian ini kita bagi dengan limitnya. Ini saya bagi. Nah, limit ini juga harus saya convert terlebih dahulu menjadi float 64. Dan di sini saya masukkan limit seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir baru kita panggil apa tadi? Function rows yang tadi ya. Jadi ini saya buat ulang rows error sama dengan berarti sekarang SQL offset. Offset ini saya masukkan offsetnya. Nah, ini bentuknya integer, jadi saya bungkus ke dalam integer offset seperti ini. Kemudian limitnya ini juga integer. Ini saya masukkan limit. Oke, ini sudah selesai. Nah, yang ini tinggal kita panggil aja variabel pagination yang kita buat di atas ini. Jadi yang bawah ini saya hapus pagination seperti ini. Oke, nah ini kenapa ada pointer? Karena di sini saya buat variabelnya tanpa pointer, atau di sini saya buat aja mungkin ya.
seperti ini. Kemudian di sini saya hilangkan ampersandnya. Oke, sekarang saya simpan, saya jalankan ulang. Kita lihat apakah pagination-nya sudah berhasil. Saya buka lagi Postman, invoke, service unavailable. Kita lihat apa errornya. Kita lihat di baris 39. Atau di sini saya coba hilangkan seperti ini. Terus di sini saya tambahkan ampersand. Saya coba jalankan ulang. Saya buka lagi Postman, saya klik invoke. Oh, itu penyebabnya. Ini kita sudah berhasil menampilkan data. Cuman tadi kan di limit satu halaman itu cuman satu item. Sekarang saya coba ganti. Ini ada warning ya, selling math.cell on a convert integer is pointless. Bentar, ini sepertinya ada yang salah. Ini salah ini. Nah, kayak gini dah. Tadi salah ya, tanda kurungnya seharusnya di paling akhir. Tadi ada di sini dah. Oke, saya stop dulu. Ini sekarang saya coba ganti ya limitnya, misal 2. Saya jalankan ulang. Saya buka lagi Postman-nya. Oke, sekarang sudah berhasil tampil semua data per 2 item di satu halamannya. Mungkin yang pagination ini saya akan pindahkan di file terpisah supaya tidak semak di sini. Saya buat satu folder lagi di folder CMD ini. Mungkin namanya helpers. Nah, di dalam folder helpers ini saya buat satu file namanya pagination.go seperti ini. Di paket helpers, kemudian saya buat func pagination. Ini berarti parameter pertama itu SQL, tipenya GORM DB. Kemudian halaman yang diminta oleh si pengguna, jadi integer 64 seperti ini. Yang ketiga itu pagination. Tipenya paging yang ini ya. Ini saya beri nama lagi paging pb. Pagination. Kemudian ini akan mengembalikan limit dan offsetnya. Jadi di sini saya buat integer 64. Oke. Nah, yang tadi akan saya pindah semua ke sini ya. Jadi yang ini, yang total saya biarkan di sini. Yang ini saya pindahkan ke sini, kemudian SQL ini sampai ke sini juga saya cut, saya pindahkan ke sini. Yang paling bawah kita return, offset, dan limitnya. Oke, seperti ini. Sekarang kita panggil pagination, fungsi pagination ini di product.go. Oke, di sini saya akan memanggil pagination-nya. Saya buat variable offset, kemudian limit, ini helpers, pagination. Kemudian yang parameter pertama ini SQL, kemudian page, dan yang ketiga ini pointer dari pagination. Jadi di sini pointer pagination seperti ini. Oke, ini masih error offset. Ini sudah. Oh sorry, ini seharusnya ada titik 2 sama dengan seperti ini. Oke, ini sudah sukses ya. Kita tes saja lagi. Saya stop, saya jalankan ulang. Oke, ini masih bekerja. Nah, sekarang untuk get products sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk mengambil, kita harus kerjakan terlebih dahulu. Yang ini ya, ini parameternya masih empty, jadi untuk halamannya belum bisa diganti. Jadi kalau halaman 1 ya halaman 1 terus, belum bisa masuk ke halaman 2. Jadi yang ini kita ubah dulu. Nah, sebelumnya kita buka lagi file product.proto yang ini.
Di service get product ini, mungkin di sini saya buat page seperti ini. Ini saya buat di bawahnya message page. Saya buat message page. Fieldnya, untuk fieldnya saya buat tipenya integer 64, kemudian nama fieldnya page seperti ini. Mungkin yang page ini saya kasih keyword optional, karena kalau pertama kali kita request atau page pertama kan kita nggak harus ngirim parameter page-nya. Oke. Nah, setiap kita melakukan perubahan di file product.proto ini, kita harus mengcompile ulang file protonya. Jadi yang ini saya stop dulu. Kemudian kita ketikkan lagi proto seperti yang tadi. Nah, supaya tidak berulang-ulang, supaya kita tidak harus ngetik terus-menerus, kita bisa memanfaatkan makefile. Jadi di root folder proyek kita, saya buat satu file makefile seperti ini. Nah, di file makefile ini, yang pertama saya buat dulu satu variabel go workspace. Go workspace titik 2 sama dengan, ini kita mengambil dari go path seperti ini, ada di folder source. Oke, kemudian saya buat itemnya proto. Nah, jadi nanti kita tinggal ketik make proto seperti itu, maka nanti akan otomatis dikompil. Nah, kemudian kita ketikkan perintahnya. Jadi di sini proto path. Ini ada di folder protos. Kemudian kita mengcompile semua file yang ada di folder protos yang berekstensi proto seperti ini. Kemudian parameter selanjutnya go out. Nah, ini adalah directory hasil compile-nya. Jadi di sini kita gunakan variabel go workspace yang ini yang sudah kita buat. Jadi di sini tanda dolar buka kurung go workspace seperti ini. Parameter selanjutnya go grpc out seperti ini. Ini juga sama di go workspace seperti ini. Oke, mungkin di bawahnya saya tampilkan output echo proto compile selesai seperti ini. Oke, ini saya coba jalankan make proto. Kita tunggu sebentar. Oke, nah ini sudah ada ya outputnya, proto compile selesai. Ini kalau kita lihat di di folder pb, kemudian di folder product grpc, kemudian kita cari product service server. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sudah ada parameter page. Kalau tadi kan empty, sekarang kita harus mengirim page. Oke, saya buka lagi file product. Ini kita ubah dulu. Yang di sini berarti kita tidak bisa lagi menggunakan empty. Jadi kita harus menggunakan page seperti ini. Oke, di bawah ini kita akan mengambil parameter page yang ini. Oke, jadi saya cek dulu if, mungkin ini saya beri nama aja biar ini ya, biar saya bisa ngambil value parameternya. Ini saya beri nama contact JTX, kemudian ini page param seperti ini. Nah, di sini saya cek if page param get page. Ini kenapa get page? Jadi kalau teman-teman sudah menonton video pertama, kita sudah menjelaskan bahwasannya ada yang namanya getters. Jadi setiap setiap field yang ada di message ini semuanya mempunyai getters. Jadi kalau ID kita bisa mengaksesnya get ID seperti itu. Nah, tadi kan page nama fieldnya, maka kita bisa mengakses get page seperti itu. Oke, saya buka lagi file product.go. Nah, di sini saya cek jika tidak sama dengan 0, artinya ada parameter page, maka kita akan mengganti value dari variable page yang ini. Jadi page sama dengan page param get page seperti ini. Oke, kita simpan lagi. Kita tes dari Postman. Ini saya clear dulu. Oh sorry, mungkin limitnya saya buka dulu file pagination. Karena data kita cuma ada 2, saya buat aja limitnya 1 seperti ini. Jadi biar bisa kita simulasikan atau tes
ngirim parameter page yang ini. Oke, ini saya simpan, saya jalankan ulang. Go run main.go. Go run cmd main.go. Oke, ini sudah jalan. Karena tadi kita melakukan perubahan di product.proto, maka ini harus kita update di Postman juga. Jadi ini saya copy aja semua, saya copy. Ini saya copy. Saya buka saya buka Postman. Kemudian klik di definition di product.proto ini. Ini saya replace dulu semua dengan yang saya copy. Saya paste di sini. Kemudian klik save. Jadi setiap kita melakukan perubahan di Proto, maka di Postman pun kita harus mengupdate file Protonya. Ini sudah berhasil, kita simpan. Saya tes ulang request. Invoke. Nah, ini saya mendapatkan hasil halaman pertama. Jadi halaman pertama ada satu item karena limitnya memang kita set 1 tadi. Bagaimana jika kita mau mengakses atau menuju ke halaman kedua? Nah, caranya kita harus mengirim parameter page tadi yang kita buat di Proto. Nah, bagaimana cara ngetes di Postman? Jadi sederhana, kita tinggal klik aja di generate example message yang ini. Jadi dia akan otomatis tahu kita harus mengirim parameter apa seperti itu. Misal klik. Nah, di sini udah ketahuan kita harus mengirim parameter page. Misal saya mau menuju ke halaman 2. Ini saya masukkan di sini 2. Saya klik inbox. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sekarang kita mendapatkan hasil black t-shirt. Jadi kalau saya buat 1, maka dia menuju ke halaman pertama. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya buka lagi Visual Studio Code. File product.go. Mungkin saya close saja dulu semua, saya close. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan atau mengerjakan method atau prosedur get product berdasarkan ID. Oke, di bawah ini ya, di bawah sini saya buat, ini saya close dulu. Saya buat func product service. Nah, kita akan mengimplementasikan prosedur get product. Ini masih sama, kita harus memasukkan parameter konteks. Yang pertama ada konteks seperti ini. Yang kedua, mungkin kalau lupa silakan dibuka kembali file product gRPC yang ini. Kemudian di product service servernya bisa teman-teman lihat di sini untuk parameternya konteks ID. Dan untuk responnya ada product dan error. Jadi di sini saya buat lagi product pb seperti ini, ID. Seperti ini. Yang kedua untuk returnnya. Nah, untuk returnnya ini saya beri nama ID. Oke, untuk parameter ini saya beri nama ID. Untuk returnnya product pb, di sini bisa teman-teman lihat tadi product. Kemudian yang kedua error. Nah, seperti ini. Ini sama seperti yang atas nih, saya copy aja semua ya. Yang ini saya copy query-nya. Saya paste di sini. Cuman bedanya ini kita mengambil berdasarkan ID product. Jadi ini saya ganti jadi row seperti ini. Nah, di sini berarti kita butuh yang namanya where ID berdasarkan ID product. Kemudian kita ambil ID-nya, ID yang akan dikirim oleh si klien. Jadi untuk mengambilnya sama seperti page tadi. Jadi ID get ID seperti ini. Yang terakhir saya panggil row seperti ini. Nah, sekarang kita harus scan data yang ada di dalam row ini dan saya masukkan ke variable product. Mungkin yang ini saya copy aja nih. Yang ini saya copy. Saya paste di sini. Ini saya ganti jadi row. Kemudian yang ini saya nggak butuh. Nah, oke. Yang terakhir kita tinggal return aja produk yang sudah kita ambil ini. Jadi
Jadi sebenarnya sama kayak REST API biasa, cuman bedanya kan ini kita langsung manggil methodenya dari si client. Jadi kita langsung direct access ke method yang ada di server ini. Oke, untuk selebihnya kayak isi dalamnya kan sama semua. Nah, jadi di sini saya akan nge-return produk. Jangan lupa ini harus dalam bentuk pointer. Jadi kita gunakan ampersand produk. Untuk errornya saya buat nil seperti ini. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba tes ya. Ini saya buka lagi terminal, saya stop dulu. Saya jalankan ulang. Ini saya buka Postman. Di sini kita ada beberapa produk, ID 1, kemudian di halaman 2, ID-nya 2. Nah, sekarang kita akan coba mengakses atau memanggil prosedur get product. Jadi kalau teman-teman klik di sini, nanti muncul ya prosedur apa aja. Nah, sekarang kita mau tes yang ini, get product. Oke, ini saya bersihkan aja dulu. Gimana bersihkannya? Atau saya hit aja. Service unavailable. Oh, ini saya jalankan ulang lagi. Saya buka Postman. Ini karena kita nggak mengirim parameter ID. Ini kan masih page. Saya klik aja lagi, generate example message. Nah, misal kita mau ngambil produk dengan ID 1 seperti ini. Ini saya klik invoke. Oke, di sini kita mendapatkan respon cuma satu produk. Oke, jadi kalau yang method pertama atau prosedur pertama tadi ini mengambil banyak produk. Sedangkan yang ini mengambil item produk berdasarkan ID-nya. Misal saya mengambil produk dengan ID 2. Ini saya invoke. Oke, ini sudah berhasil ya kita buat. Selanjutnya kita kerjakan yang create product. Jadi di bawah sini saya buat lagi method create product. Define product service create product. Ini juga sama kalau teman-teman lihat di produk gRPC PB ini, dia juga membutuhkan kontak, kemudian parameternya ini membutuhkan produk dan mengembalikan respon ID produk dan error. Jadi di sini saya buat dulu yang pertama ada kontak, kemudian produk data, ini saya buat dengan nama produk data, tipenya produk PB produk. Kemudian mengembalikan ID produk yang berhasil kita simpan. Jadi di sini produk PB ID seperti ini. Dan yang kedua ada error. Nah, seperti ini. Ini bisa kita cek lagi. Yang pertama ada kontak, yang kedua ada produk, kontak, produk, dan responnya ada ID dan juga error. Oke, di sini saya buat satu variabel response. Ini saya gunakan R besar ya, R kapital, karena ini akan saya akses di dalam DB transaction. Jadi saya gunakan huruf kapital supaya bisa diakses public. Kemudian tipenya produk pb.id. Seperti ini. Nah, di bawahnya saya akan menggunakan transaction untuk menyimpan data kategori dan produk yang kita terima dari parameter yang ini. Oke. Jadi di sini saya buat satu variabel error, ini untuk menampung error jika ada gagal query. pdb transaction seperti ini. Oke, yang pertama saya buat dulu variabel kategori. Kategori ini saya gunakan untuk menampung kategori yang kita terima dari parameter ini. Jadi tipenya produk pb kategori. Untuk ID-nya saya buat 0 karena memang kita nggak tahu apakah itu data sudah ada di database atau belum. Jadi saya buat ID 0, kemudian namanya kita ambil dari parameter yang ini. Jadi ada produk data, produk data, get kategori, untuk mengambilnya get kategori, kemudian get name. Nah, ini pertanyaannya dari mana seperti itu. Kalau teman-teman lihat di produk proto, di bagian produk. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat ada field kategori. Jadi yang pertama kita get dulu kategorinya,
Kemudian kita ambil item atau field yang ada di dalam message kategori. Jadi saya mengambil yang name yang ini. Jadi caranya seperti ini, product data, get kategori, get name. Oke, nah di bawah sini saya akan ngecek ke database. Kalau nama kategori ini belum ada di database, maka saya akan menginsert. Sedangkan jika ada, saya akan mengambil data tersebut dan menyimpan di variabel kategori yang ini. Seperti itu. Jadi di sini saya buat if error. Ini kita cek ke database, ke tabel kategoris. Kategori seperti ini. Where ini saya gunakan fungsi lowercase. Kita cek berdasarkan nama kategoris seperti ini. Nah, ini kategori get name. Get name. Nah, ini kenapa bisa langsung seperti ini? Ini kalau teman-teman lihat, kalau yang ini kan saya langsung mengambil dari variabel yang ini. Jadi saya nggak ngambil lagi ke sini, karena kan udah saya simpan ke sini. Jadi langsung aja saya ambil di variabel kategori yang ini. Oke. Kemudian kita panggil fungsi first or create. First or create, oke seperti ini. Kemudian saya masukkan pointer dari variabel kategori ini. Jadi kalau misalkan sudah ada, maka datanya itu akan diambil dan disimpan ke variabel kategori yang ini. Jadi saya masukkan kategori seperti ini. Nah, di sini kita cek jika errornya tidak sama dengan nil, maka kita akan mengembalikan errornya. Oke, selanjutnya di bawah ini saya akan membuat satu struct, anonymous struct untuk menampung data produk. Jadi di sini saya buat satu variabel produk seperti ini, struct. Yang field pertama ada ID, ini tipe datanya saya buat uin 64 seperti ini. Kemudian ada name, ini saya buat string, price saya buat float 64. Selanjutnya stock saya buat uin 32, dan yang terakhir kategori ID. Kategori ID seperti ini. Nah, untuk tipe datanya saya buat uin 32 juga. Oke. Kemudian kita tambahkan datanya. ID kita ambil dari parameter product data. Jadi product data get ID. Kemudian name ini saya ambil juga dari product data get name. Selanjutnya ada price, ini juga dari product data. Product data get price. Stock juga dari product data get stock seperti ini. Nah, yang terakhir kategori ID. Kategori ID ini akan saya ambil dari struct kategori yang ini. Jadi saya ambil dari variabel kategori yang ini. Ini kan nilai awalnya 0. Nah, ketika ini tereksekusi, jika kategorinya belum ada di database, maka akan diinsert dan hasil insertnya itu akan disimpan ke variabel kategori ini. Jika ada, maka datanya juga disimpan ke variabel kategori yang ini. Jadi di sini saya ambil kategori ID seperti ini. Sorry, ini masih sama kategori get ID. Oke, nah di bawahnya kita akan insert data produk ini ke tabel produk. Jadi di sini kita lakukan proses insertnya. Tabel produk. Ini saya panggil fungsi create seperti ini. Kemudian saya masukkan pointer si produk struct anonymous yang ini, anonymous struct produk yang ini. Oke, kemudian kita cek jika errornya tidak sama dengan nil. Ini saya return error. Oke, nah jika tidak ada error, jika semuanya proses
jika proses ini semuanya selesai, berhasil dilakukan, maka di sini saya set respon ID sama dengan product.id. Nah, jadi di sini kita mengembalikan respon ID produk. Jadi ketika proses ini tereksekusi atau baris kode ini tereksekusi, maka kita mendapatkan last insert ID. Jadi ID produk yang paling terakhir itu disimpan ke field ID yang ini. Makanya di sini bisa langsung kita panggil product.id seperti ini. Oke, nah ini karena sukses maka di sini saya return nil. Oke, kemudian di bawah ini kita cek lagi. Ini kan ada nge-return error, terus di sini juga nge-return error. Nah, error yang kita return ini disimpan ke variabel error yang ini. Jadi di bawah ini kita cek if error tidak sama dengan nil, artinya ada proses yang gagal. Ini saya return nil, kemudian status error. Untuk kodenya saya pakai internal seperti ini, error.error. Oke, jika tidak ada error, kita return respon nil. Oke, seperti ini. Ini saya stop dulu servernya. Saya stop, saya jalankan ulang. Oke, sekarang kita tes dulu dari Postman. Saya buka lagi Postman-nya. Ini saya pilih create product. Oke, kemudian kita klik generate example message. Nah, di sini sudah ada contoh data yang akan kita kirim. Misal untuk ID ini saya hapus saja. Kategorinya misal namanya masih shirt. Ini kita cek apakah dia nanti berhasil mengambil ID-nya. Kemudian ini ID produk kita hapus. Nah, untuk nama produknya misal kaos polos seperti ini. Ini untuk harganya misal saya buat 50.000. Oke, ini 500.000, 50.000 seperti ini, stoknya 200 misalnya. Oke, sekarang saya invoke, saya tekan tombol invoke nih. Oke, ini artinya kita berhasil menyimpan produk kaos polos ini ke database. Karena dari responnya kita berhasil mendapatkan ID produknya. Sekarang kita pastikan aja, ini saya hit lagi service get products yang ini. Saya klik. Oke, ini karena tadi limitnya cuma 1 ya. Atau saya coba aja ya di halaman ketiga. Nah, di sini sudah ada ya item kaos polos. Nah, untuk kategori, ini ngambil kategori yang sudah ada. Karena shirt ini sudah ada di database. Sekarang kita tes lagi create product. Namun kategorinya misal tidak ada di database. Ini saya coba sepatu misalnya. Ini ID saya hapus. Ini nama produknya misal saya buat sepatu ABC. Kemudian untuk price-nya 120.000 misalnya. Untuk stoknya saya buat 100. Ini saya coba tekan invoke. Nah, ini juga sukses ya. Kini kita berhasil mendapatkan respon produknya, produk ID-nya 4. Ini kita cek lagi get product. Saya invoke. Ini ada di page 4. Oke, di sini bisa teman-teman lihat kategorinya udah nambah baru sepatu. Karena ID-nya kan tadi 1 untuk shirt, ini 2 untuk sepatu. Oke, jadi untuk proses insert produknya sudah sukses. Sekarang kita kerjakan atau implementasi prosedur update product. Jadi di bawah ini saya buat lagi func product service update product. Nah, ini hampir sama dengan create project. Jadi untuk parameternya, kalau kita lupa bisa lihat lagi di product gRPC yang ini. Ini juga ada contact, kemudian product untuk parameternya. Dan untuk responnya ini berupa status dan error. Jadi di sini saya buat lagi contact. Kemudian di sini juga saya beri nama untuk parameternya product. Tadi apa ya? Product data ya. Product data seperti ini. Tipenya product PB product. Kemudian nge-return status.
Jadi produk PB status, dan nge-return juga error jika ada error. Oke. Nah, ini akan saya copy semua baris kode yang ada di proses create product, karena ini mirip. Ini saya copy semua, saya paste di sini. Nah, untuk respon ini tadi kan create kita menggunakan respon ID, last insert ID. Nah, kalau yang update produk ini kita mengirim respon statusnya. Jadi respon ini produk PB saya ganti menjadi status seperti ini. Untuk bagian ini masih sama, cuman bedanya di sini saja. Di sini kita gunakan update, dan ini kita update berdasarkan ID produk. Jadi di sini saya buat ID sama dengan kita ambil ID yang ini. Jadi product.id. Oke, terus di bagian sini ini saya ganti menjadi status. Nah, kalau tidak ada error, maka statusnya 1, artinya sukses di update. Oke, sekarang saya simpan. Kita stop dulu server, kita jalankan ulang. Oke, kita buka lagi Postman. Ini kita tes ya. Get product, ini saya klik update product. Jadi sekarang kita tes yang update product ini. Ini saya generate lagi example message yang ini. Oke, misal yang ini kategorinya masih shirt. Kemudian misal saya mau update ID 1, produk dengan ID 1. Tadi kan kalau produk ID 1 itu kalau nggak salah Metallica t-shirt kayak gitu kan. Misal di sini saya buat edited t-shirt. Seperti ini. Untuk price saya buat 10.000. Nah, kemudian stok saya buat 5. Oke, sekarang saya invoke, saya klik tombol invoke. Oke, di sini kita mendapatkan respon statusnya 1, artinya produk dengan ID 1 ini sudah berhasil diupdate. Sekarang kita tes ya, cek di bagian get product ini, generate example message. Ini saya coba ambil data produk dengan ID 1. Oke, di sini bisa teman-teman lihat untuk nama produknya sudah berhasil kita update. Harga juga dan stok juga sudah berhasil diupdate. Oke, yang terakhir ada yang namanya delete product. Jadi di sini saya buat lagi func product service delete product. Nah, ini untuk parameternya kita lihat lagi di produk gRPC yang ini. Untuk delete product, contact, ID, dan mengembalikan respon status. Jadi di sini contact, kemudian ID produknya, produk PB, ID, dan mengembalikan respon dalam bentuk status. Jadi produk PB status. Oke, ini saya buat satu variabel respon. Mungkin ini S-nya kecil aja. Respon tipenya produk PB status. Oke, di bawah ini kita lakukan query untuk menghapus data. PB Oke, di sini kita menghapus berdasarkan ID produk. ID get ID. Kemudian saya panggil method delete. Nah, ini parameternya saya isi nil. Kita cek jika errornya tidak sama dengan nil. Saya return nil status. Ini kodenya juga saya buat internal. Nah, jika sukses, maka saya akan ngeset statusnya respon status sama dengan 1 seperti ini. Kemudian saya return respon. Oke, ini sudah. Saya stop dulu server, dijalankan ulang. Oke, kita tes lagi di Postman untuk menghapus produk. Misal kita hapus produk dengan ID 1. Jadi ini saya pilih delete product, generate example message. Ini saya ubah menjadi 1. Saya klik invoke. Sekarang kalau kita cek get product, ini statusnya 1 ya, artinya sukses dihapus. Sekarang kita cek ya di get product.
Ini kita mau cari produk dengan ID 1. Saya invoke. Nah, di sini kita dapat ini ya, service unavailable. Ini kalau kita lihat di terminal, gagal mengambil raw data SQL, no rows in result set. Mungkin di sini bisa kita tambahkan ya status errornya, get products. Nah, di bagian sini. Jadi di sini saya akan nge-return statusnya. Jadi ini untuk produknya saya return nil. Kemudian saya buat status error, kodenya not found seperti ini. Oke, saya stop. Ini saya coba jalankan lagi. Kita tes lagi di Postman. Ini saya klik tombol invoke. Oke, di sini bisa teman-teman lihat untuk status code-nya sudah jadi 5 ya, bukan lagi 14. Ini status kodenya 5 artinya not found. Ini kalau dilihat dari pesannya no rows in result set. Oke, jadi seperti ini cara kerja dari gRPC server ya. Nah, jadi yang sudah kita pelajari ini semua, ini namanya Unary gRPC. Ini saya buat Unary gRPC. Unary gRPC. Nah, jadi yang sudah kita lakukan ini adalah Unary gRPC. Jadi di RPC ini ada juga yang namanya streaming RPC. Nah, yang barusan kita pelajari ini adalah Unary gRPC. Jadi apa bedanya? Kalau Unary gRPC seperti yang teman-teman lihat barusan, jadi ketika kita melakukan request, maka ini saya contohkan ya, misal di get products ini. Nah, jadi kalau Unary, ketika kita melakukan request get products, ini akan ditunggu dulu semua selesai, sudah dapat datanya semua, baru kemudian kita mengembalikan responnya. Nah, sedangkan kalau streaming RPC, misal di sini ya, ini kan kita melakukan iterasi dari data-data produk yang kita ambil dari database. Jadi ketika dalam proses iterasi ini, kita langsung bisa mengirim respon produknya. Jadi kita bisa langsung ngirim real time satu persatu produknya. Jadi nggak harus nunggu semua selesai dieksekusi baru dikirim. Jadi dia bisa langsung streaming, langsung dikirim datanya secara real time. Itu bedanya Unary RPC dan Stream gRPC. Jadi di video selanjutnya kita akan belajar tentang streaming RPC. Jadi di streaming RPC itu dibagi lagi ya. Ada yang namanya server streaming, client streaming, dan bidirectional streaming RPC. Jadi bidirectional tuh dua arah. Jadi server dan kliennya sama-sama streaming. Oke, jadi di pertemuan atau di video selanjutnya saya akan coba membahas itu. Baiklah, sampai di sini video tutorial tentang gRPC server, khususnya yang Unary gRPC. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.